Gue yakin kalau sendirian di rumah pasti bakal parno juga. Apalagi di saat sendirian adalah momen yang paling rentan buat makhluk halus nunjukin dirinya. I died. Walaupun ya itu, di rumah. Don't forget to save. Woi, Nat, Iya, lo pernah tinggal sendirian di rumah gak sih? nggak pernah. Gak pernah. Lo, Moy? Gue pernah. Pernah. Takut gak? Banget anjir. Tapi pernah gak lo, pas lo sendirian di rumah, lo jadi tahu rahasia yang disimpan sama bokap nyokap lo sendiri, yang lo selama ini gak tahu? I'm trying to be a gentle woman by asking everyone are they gay. Nah, ini kejadiannya sekitar tahun 2016. Ada seorang cewek namanya Lydia. Umurnya 20 tahun, dia tuh masih kuliah lah. Dan tinggalnya di Tanjung Barat, Jakarta Selatan. Nah, Lydia ini anak ketiga dari 3 bersaudara. Kakak-kakaknya tuh 2 orang, itu udah pada gak tinggal di rumahnya. Nah, keluarganya Lydia ini keluarga yang bisa dibilang tajir banget, bener-bener tajir. Tipe keluarga yang rumahnya tuh gede, 2 lantai, punya pembantu 2, yang satu nginep, satu lagi pulang pergi, punya supir juga, satpam juga ada, posnya di depan gitu. Ya, kebayang sih rumahnya. Dan mobilnya lebih dari 3, ya lo kebayang lah ya, Iya. sekaya apa gitu kan. Nah, bokap nyokapnya Lydia ini tipe ibu-ibu bapak-bapak pengusaha yang sibuknya tuh bener-bener sibuk, sampai emang gak deket sama anak-anaknya sendiri. Bokap nyokapnya Lydia ini punya peternakan, kayak ternak ayam, kambing, sapi. Ya mereka punya beberapa peternakan lah di Jawa gitu. Dan tiap bulan bokap nyokapnya ini pasti banget kayak punya jadwal gitu loh buat ziarah ke kampungnya mereka di Jawa Timur. Jadi dalam waktu 3 hari, dan itu pasti di hari Rabu, Kamis, sama Jumat. Jadi 3 hari 2 malam. Jadi di 3 hari itu Lydia selalu tinggal bareng Bi Asih, pembantunya yang nginep. Sama satu orang satpam, ya pasti satpam di pos satpam gitu kan. Jadi di dalam rumah tuh mereka cuma berdua, Lydia dan Bi Asih. Nah, di satu waktu pas di jadwal bokap dan nyokapnya itu ziarah, itu posisinya hari Selasa. Besokannya bokap nyokapnya ziarah dong. Bi Asih ini izin mau pulang kampung karena bokapnya di kampung sakit. Bi Asih ini bilang ke Lydia, "Non, kayaknya minggu ini Non harus sendirian dulu di rumah." Jadi dia jawab, "Oh ya nggak apa-apa Bi, tenang aja." Terus Bi Asih nanya lagi, "Non nggak mau nginep di rumah kakak-kakak aja?" Kata Lydia, "Nggak Bi, nggak usah." Nah, sorenya, di sore Selasa itu, Lydia dengar waktu Bi Asih ini lagi izin ke nyokapnya tuh bilang gini, "Terus kalau gak ada Bi Asih, yang siapin persembahan siapa?" Apa tuh? Persembahan buat apa tuh? Nah, itu nanti gue ceritain, Nat. Jadi, habis itu Bi Asih jawab, "Semua udah saya siapin kok Bu, udah aman." Akhirnya di Rabu pagi, nyokapnya nanya ke Lydia, "Kamu gak mau nginep di rumah kakakmu aja?" Lydia bilang, "Gak usah, di rumah aja, banyak tugas." Sorenya, sebelum berangkat kampung, Bi Asih ini bilang lagi ke Lydia, "Non, kalau ada suara apa-apa, jangan ke ruangan belakang ya." Lydia bilang, "Ya, saya udah diwanti-wanti kok sama mama sama papa dari dulu. Kakak-kakak juga udah bilang." Nah, jadi di rumahnya Lydia itu, di bagian belakang, itu ada ruangan yang Lydia tuh gak pernah masuk. Lydia gak pernah tahu di ruangan itu ada apa, tapi Lydia gak pernah ambil pusing. Karena emang gak pernah ada kejadian macam-macam di rumahnya dia. Jadi ya udah dia biasa aja lah. Yang nggak tahu cuman Lydia doang juga. Bisa dibilang gitu, Moy. Oh, Tapi dia nggak penasaran ya? Dia gak penasaran, dia ya udah aja orangnya. Sampai di Rabu malam nih, malam pertama Lydia sendirian di rumah. Itu sekitar jam 10-an malam, Lydia lagi ngerjain tugas di kamarnya. Tiba-tiba dia dengar ada suara. Lydia keluar kamar, dia ngeliat di rumahnya ya gak ada siapa-siapa karena emang ya sebagaimana mestinya dia sendiri kan di rumah. Iya. Dia masuk kamar lagi, dan gak lama dia dengar lagi. Dia buka tuh jendela kamar dia, terus dia teriak ke pos satpam, "Pak, panggil saya." Dari pos satpam bilang, "Hah, enggak Non." Udah tuh, dia masuk ke kamar. Sampai sekitar tengah malam, Lydia mau ke kamar mandi, itu posisinya kamar dia tuh di lantai 2. Di ujung kanan, sebelahnya kamar dia tuh kamar mandi. Terus di ujung kiri itu tangga ke bawah.
Nah, ruangan yang nggak boleh dimasukin itu di seberang tangga besis. Kebayang nggak? Oh, tapi tetap di lantai 2. Nggak, ruangan yang nggak boleh dimasukin itu di bawah tangga. Oh, Gitu. Udah tuh, Lydia keluar kamar, dia ke kamar mandi sebelah, selesai buang air, dia keluar kan. Pas dia keluar kamar mandi, dia ngeliat di ujung kiri tangga itu ada pocong. anjing. Dan gak cuma satu, ada 2. Banyak. Iya, dan pocongnya ini tuh nggak utuh. Ada yang kain kafan yang nggak sampai kepala. Yang satu lagi, pocongnya tuh kepalanya tinggal tengkorak doang. Terus kainnya tuh sobek-sobek, kain kafannya. Nongol tiba-tiba aja. Nongol tiba-tiba di atas tangga itu. Dan ada satu makhluk lagi yang nggak ada kain kafannya sama sekali, cuma tengkorak doang. Tapi berdiri gitu aja. Di situ Lydia nggak takut, karena emang Lydia ini bisa dibilang cukup pemberani anaknya Moy. Nah, akhirnya dia masuk kamar lagi, tapi di situ dia coba buat telepon kakaknya yang pertama. Dia kasih tahu tuh ke kakaknya, dia dengar suara ada yang manggil dia. Terus dia habis kamar mandi ketemu pocong segala macem. Dia nanya kayak, ini kenapa bisa tiba-tiba rumahnya dia kayak gini? Di ujung telepon, kakaknya cuma bilang, kamu cari tahu sendiri aja deh. Kamu pikir kenapa kakak pergi dari rumah? Akhirnya setelah itu dia telepon lagi kakaknya yang kedua. Dia ceritain lagi tuh apa yang dialamin. Nah, kakaknya yang kedua ini bilang, kalau kamu mau tahu, silakan cari tahu. Semuanya ada di ruangan belakang. Tapi kalau kamu nggak yakin, ya udah kamu di kamar aja. Tapi kalau kamu cari tahu dan kamu lihat sesuatu, jangan nyesel ya. Di situ Lydia mutusin buat, ya udah gue tidur aja deh malam itu. Nah, singkat cerita, sampai di malam kedua nih, malam Jumat. Di tengah malam, Lydia tuh mau ke kamar mandi lagi. Sebenarnya emang kayak tadi gue bilang, Lydia tuh nggak takut. Cuma ya lu pasti sebel lah ada makhluk halus di rumah lu gitu kan. Siapa sih yang pengen ngeliatnya nggak sih? Iyalah. Tapi ya udahlah, Lydia hadapin aja tuh. Dia ke kamar mandi, dia pipis. Setelah dia pipis, dengan kondisi Lydia ini udah siap mau lihat makhluk apa di ujung tangga, ya udah deh gitu. Pas dia keluar kamar mandi, di ujung tangga itu nggak ada apa-apa. Tapi dia dengar dari arah bawah ada suara kayak pas Lydia melihat ke arah bagian lantai bawah, dia melihat di depan pintu ruangan yang dia nggak boleh masukin itu ada pocong. Kali ini nggak cuma 3, tapi ada 5. Itu banyak banget dan semuanya menghadap pintu ruangan yang nggak pernah Lydia masukin itu. Di situ dia masih nggak mau nyoba buat cari tahu ada apa sebenarnya di ruangan itu. Akhirnya dia balik aja ke kamar, dia masuk kamar dan dia coba paksa diri dia buat tidur. Besokannya, bokap nyokap Lydia udah pulang. Tapi Lydia tuh gak berani buat nanya ke bokap nyokapnya sebenarnya ada apa sih di ruangan itu. Setelah Biasi akhirnya udah balik lagi ke rumah Lydia, akhirnya Lydia nanya ke Biasi, karena Biasi ini justru lebih sering ngobrol sama Lydia. Kata yang gue bilang tadi, bokap nyokap Lydia tuh saking sibuknya gak deket sama Lydia gitu lah. Dia ngerasa dia lebih deket lah sama si Biasi ini. Dan dia nanya, sebenarnya ada apa sih di ruangan itu? Biasi jawab, Bibi gak berani kasih tahu apa-apa non. Saya cuma ngerjain apa yang disuruh sama bapak ibu aja. Tapi saran Bibi, non gak usah takut. Semuanya aman kok, gak usah dicari tahu ya. Itu dia cuma jawab, oh ya udah, iya Bi, mau tahu aja kok. Tapi dalam hati dia mikir, oh emang gue harus cari tahu sendiri nih apa yang ada di ruangan itu. Akhirnya singkat cerita, dia nyuri kunci Biasi dan menjadikan kunci itu kunci ruangan itu. Dia telepon kakaknya yang kedua, biar pas bokap nyokapnya ziarah nanti di bulan depan, di jadwal ziarah itu, Biasi disuruh ke rumah kakaknya buat bantu urus anaknya yang masih kecil. Jadi kayak kong kali kong gitu loh sama kakaknya. Ya udahlah kakaknya mengiyakan gitu kan, karena ya Lydia mau tahu ada apa sih di situ. Sampailah tuh di waktu jadwal bokap nyokapnya Lydia ziarah. Biasi ini izin ke tempat kakaknya Lydia. Di hari Kamis siang, Lydia coba masuk ke ruangan yang gak pernah dia masukin itu sebelumnya. Dan pas dia masuk ke ruangan itu, ruangannya tuh kayak, kebayang gak sih lo kalau ada ruangan itu kayak wardrobe yang tiap sisinya tuh lemari semua, isinya baju-baju gitu. Nah tapi yang digantung tuh bukan baju, kain kafan. Di situ penuh kain kafan yang
pada kotor, lusuh, yang kayak ada warna-warna tanahnya gitu. Hah? Ada yang udah robek-robek, ada yang udah kotor, rusak. Itu bener-bener banyak banget, penuh seisi ruangan. Hah? Dan di tengah ruangan itu ada meja. Di atas meja itu ada satu bungkusan kain kafan yang isinya tuh jantung ayam, jantung sapi, sama jantung kambing. Itu buat apa? Nah, di situ lo tahu kan, Nat, emang bokap nyokapnya tuh pesugihan gitu loh. Oh. Kayak bikin persembahan buat, kan tadi gue bilang bokap nyokapnya tuh punya peternakan kan. Jadi kayak itu persembahan buat bisnisnya mereka gitu loh. Oh. Dan semenjak kejadian itu, Lydia udah nggak mau lagi tinggal di rumah dia. Bukannya dia takut, tapi ya gimana sih? Lu ngerasa gimana ya kalau misalnya ada makhluk halus di rumah lu gitu gak sih? Akhirnya semenjak itu Lydia tinggal sama kakaknya yang kedua. Berarti kakak pertama dan kakak kedua udah tahu ya? Udah tahu, Moy? Tapi juga tetap nggak ngasih tahu ke adenya kalau misalnya mereka tahu sesuatu kayak gitu ya? Iya, benar. Karena emang gimana ya, Moy ya? Mereka juga mungkin udah segitu gak maunya tinggal sama bokap nyokapnya, tapi di sisi lain kakak-kakaknya tuh gak mau ngasih tahu Lydia secara langsung, biar dia tahu sendiri aja. Mungkin juga kakak-kakaknya juga udah pernah ngelakuin apa yang Lydia lakuin, ngelihat langsung di ruangan tuh ada apa gitu loh. Iya benar. Berarti persembahan mama papanya ini tuh nyambung gak sih sama ziarah mereka tiap minggu? Betul. Jadi tiap bokap nyokapnya ziarah ini, ternyata di malam Jumat itu mereka ya bukan dalam tanda kutip sih, emang gali kuburan orang Serius? buat ngambil persembahan itu, Nat. Make sense lagi. Iya. Gue tapi tiba-tiba kepikiran, Bi. Selama dia tinggal di rumah itu nggak pernah ngeliat pocong itu kan? Nggak pernah. Nah tapi kenapa pas dia sendirian dia baru ngeliat si pocong itu? Nah, ternyata di malam pas Biasi itu balik ke kampungnya, itu ternyata ada persembahan yang gak lengkap dari Biasi. Makanya makhluk-makhluk ini nunjukin wujudnya mereka keluar ruangan itu. Oh, berarti sebenarnya harusnya dia nggak keluar ya? Iya, harusnya di dalam ruangan itu, bahkan di malam persembahan itu juga. Gue mau ceritain pengalaman seorang cewek namanya Tika. Tika, oke. Umurnya tuh 22 tahun dan dia tuh tinggalnya di Bandung. Tika tuh masih kuliah karena kampusnya di Depok, jadi si Tika ini tuh nyewa apartemen di Depok. Bisa dibilang Tika ini jarang banget pulang ke rumah, apalagi semenjak almarhumah mamanya tuh meninggal 1 tahun lalu. Oke. Jadi Tika benar-benar lebih banyak ngabisin waktu di apartemennya yang di Depok. Sampai akhirnya pas Tika lagi libur semester, Tika kepikiran buat pulang ke rumahnya yang di Bandung. Walaupun sebenarnya rumah di Bandungnya ini tuh kosong, cuma ada orang yang jaga doang. Karena dari kecil Tika emang tinggalnya sama mamanya aja berdua. Oh dia anak tunggal. Iya, dia anak tunggal, Moy. Terus. Itu juga jadi alasan terbesar kenapa Tika udah lama gak pulang ke rumahnya. Ya karena setiap dia pulang ke rumah, dia tuh jadi sedih lagi sama dia kepikiran mamanya yang udah gak ada. Jadi Tika nih berusaha buat ngedistract pikirannya dengan dia tinggal dan kuliah di Depok. Tapi karena dia juga bingung mau ngapain lagi di Depok, akhirnya dia pulang ke rumahnya. Tika naik travel dari Depok ke Bandung. Sebenarnya pikirannya Tika tuh selalu mamanya. Dia selalu ingat apapun yang dia dan mamanya lakuin di rumah. Tika juga sempet netesin air mata pas di travel. Tapi di sisi lain dia juga harus kelihatan kuat kan, karena udah setahun yang lalu mamanya meninggal. Setelah 4 jam Depok Bandung, akhirnya kira-kira jam 5 sore sampailah Tika ke rumahnya. Dari pas masuk pagar, Tika mikir apa dia jual aja ya rumah ini. Karena dia ngerasa rumahnya tuh gede banget untuk dia tinggalin sendiri. Pas pikirannya lagi kemana-mana, tiba-tiba dia disamperin sama Pak Rahman. Pak Rahman itu tuh yang biasa jaga rumah Tika selama Tika di Depok. Pak Rahman nanya, "Neng di Bandung sampai kapan? Mau ditemenin nginep nggak? Berani nggak sendiri?" Tika jawab, "Belum tahu sampai kapannya Pak. Nggak usah ditemenin nggak apa-apa. Ini kan juga rumah saya, kenapa harus takut?" Habis itu Pak Rahman bilang, "Ya udah Neng, saya pulang ya." Akhirnya Pak Rahman pulang. Tika lanjut beres-beres masukin baju-baju yang di koper ke lemarinya. Karena ada Pak Rahman yang lumayan sering bersihin rumah, jadi rumah Tika tuh rasanya bener-bener kayak rumah yang masih ditempatin orang setiap hari gitu, Moibi. Keberdebu lah ya. Iya, Tika juga gak ngerasa asing sama rumahnya. Pokoknya ngerasanya nyaman banget. Sampai akhirnya udah sekitar jam 9 malam, Tika posisinya lagi nonton TV di ruang keluarga.
Pas lagi nonton, tiba-tiba dia nangis kejar banget. Ternyata karena dia keinget almarhumah mamanya yang selalu nonton TV malam-malam sama dia. Pokoknya apapun yang Tika lakuin di rumah itu tuh dia ngerasa bawaannya tuh selalu sedih. Akhirnya sekitar jam 11 malam dia mutusin untuk masuk kamar dan siap-siap tidur. Pas mau tidur, Tika berdoa dan bilang kalau dia tuh mau banget disamperin mamanya di rumah ini. Pokoknya dia tuh mau ngobrol sama mamanya untuk terakhir kalinya. Dia berdoa sambil nangis-nangis saking sedihnya. Pas jam 2 pagi, Tika tiba-tiba kebangun. Dia kayak ngedenger suara TV di bawah tuh nyala. Terus disamperin kan sama Tika ke bawah. Pas dia lagi jalan ke bawah turun tangga, tiba-tiba dia denger kayak suara mamanya tuh lagi ketawa. Tika kaget kan, terus dia lari turun tangga menuju ke ruang keluarga tempat dia nonton TV tadi. Pas Tika ngeliat, gak ada siapa-siapa, tapi benar posisi TV itu tuh nyala. Akhirnya dengan rasa kecewa, dia matiin TV-nya dan dia balik lagi ke kamarnya untuk lanjut tidur. Besokannya, pas Tika bangun tidur, dia ngerasa badannya tuh kayak pegel-pegel gitu satu badan. Terus dia tuh mikir, paling karena kecapean aja kemarin dari Depok. Tadinya Tika mau ketemu teman-temannya yang di Bandung. Tapi Tika ini tuh ngerasa kayak gak sanggup gitu loh buat pergi, kecapean banget gitu badannya. Akhirnya dia mutusin untuk di rumah aja, istirahat dulu baru besok pergi ketemu teman-temannya. Karena Tika sendirian, jadi dia sebenarnya gabut kan. Akhirnya dia ke kamar mamanya dan dia buka-buka album foto lamanya. Pas dia buka, dia kaget banget. Tiba-tiba ada suara. Tika. Di situ Tika kaget banget karena itu suara yang persis banget sama mamanya. Tika ngeliat sekeliling tapi nggak ada siapa-siapa. Dia jalan ke arah jendela kamar mamanya, nggak ada orang. Bahkan dia tuh sampai buka pintu kamarnya, nggak ada siapa-siapa juga. Tapi di situ Tika agak seneng karena dia ngerasa mamanya tuh denger doa dia. Akhirnya dia nyoba nyari dan dengerin suara yang manggil dia itu. Tika keluar kamar, dia jalan, masih ada tuh suaranya. Makin lama suaranya makin jelas dan asalnya tuh ternyata dari lantai 3 rumahnya. Nah, lantai 3 rumahnya itu tuh loteng. Tapi di situ Tika tetap ikutin suaranya. Dia naik ke tangga atas, jalan pelan-pelan. Pas dia buka pintunya, Tika ngeliat ada sosok mirip banget sama mamanya lagi duduk ngebelakangin pintu sambil bilang, "Tika, sini nak, mama pulang." Di situ Tika lari masuk ke loteng, nyamperin kursi tempat duduk mamanya. Pas dia ngeliat mamanya, Tika mau meluk mamanya, tapi pas dipeluk, mamanya hilang, bener-bener langsung gak ada. Setelah maghrib, Tika nelfon Pak Rahman untuk ceritain apa yang dia lihat tadi. Pak Rahman di situ kaget banget dengernya. Pak Rahman bahkan bilang untuk jangan pernah ikutin suara itu lagi, karena itu nggak mungkin mamanya Tika kan. Tapi Tika di situ nggak peduliin omongan Pak Rahman. Ya kayak si Tika ini tuh udah buta lah dan udah nggak mikir pakai logika lagi. Di situ dia benar-benar ngerasa kalau sosok tadi tuh udah pasti mamanya. Akhirnya sekitar jam 10 malam, Tika ini sengaja pengen banget ngeliat mamanya lagi. Akhirnya dia mancing mamanya dengan tidur di kamar mamanya dengan posisi lampu mati. Jadi tuh gelap banget satu kamarnya. Pas udah matiin lampu, nggak ada panggilan suara dari mamanya. Masih hening banget keadaannya. Tika kesel dan gak sabaran sama sekali. Akhirnya Tika ini teriak-teriak ngomong, Mama, mana mama? Katanya pulang. Tiba-tiba jendela kamar mama itu kebuka kenceng banget, dak gitu. Bahkan kacanya tuh sampai pecah Moebi. Angin masuk kenceng banget. Terus dari pojok kamar mamanya, sebelah jendelanya dia, Tika tuh ngeliat ada sosok pakai baju putih panjang banget, rambutnya berantakan panjang, sambil senyum-senyum ngeliatin Tika. Terus teriak, Mama pulang. Terus sosok ini tuh berubah-berubah gitu lah Moebi. Tiap 5 detik tiba-tiba jadi mamanya Tika, berubah lagi jadi sosok perempuan ini, berubah lagi jadi mamanya. Pokoknya ganti-ganti terus. Di situ Tika teriak. Dia lari ambil HP-nya di meja dan dia langsung lari ke bawah turun tangga. Keluar dari rumah dan dia langsung nelfonin Pak Rahman. Gak lama Pak Rahman datang dan nenangin Tika. Mereka ngobrol di depan rumah Tika. Terus Pak Rahman ini cerita ke Tika. Katanya apa yang dilihat Tika itu sama persis sama apa yang dilihat Pak Rahman. Katanya
Itu tuh sosok jin yang menyerupai manusia. Dan semakin dia ngerasa ada manusia yang kepengen dia ada, semakin dia seneng dan dia akan terus ngikutin orang yang manggil dia. Akhirnya karena Tika ketakutan, di situ Tika makin yakin untuk ngejual rumahnya. Karena setiap malam Tika tidur, Tika masih suka dengar suara mamanya tuh manggil, Tika, Level 2. Tika. Sampai rumahnya udah kejual dan Tika balik ke Depok pun, Tika tuh kalau lagi ngobrol dan ketawa-tawa sama teman-temannya, kadang dia dengar ada suara ketawa dari belakang yang ngikutin Tika. Tapi karena Tika tahu itu bukan mamanya, jadi dia benar-benar udah nggak peduliin suara itu sama sekali. Cuma setiap malam emang Tika tuh jadi makin keinget mamanya, karena emang suara yang persis mama itu selalu manggil Tika. My most class. Tapi dia ingat kata Pak Rahman, selama Tika masih berduka dan ingat mamanya, sosok ini tuh akan selalu ngikutin Tika. Karena sosok ini ngerasa dipanggil sama Tika dan dibutuhin sama Tika. Wow, salah banget sih Tika pertama kali yang ke rumah di Bandung langsung nyari tahu mamanya kayak gitu ya. Iya makanya Moy. Malah sosok rumahnya itu malah ngikutin Tika ya. Iya benar. Tapi sedih juga gak sih? Tika tuh kangen sama nyokapnya ya gak sih? Iya. Tapi malah kena yang kayak gitu. Iya. Soalnya menurut gue Bi, kalau misal orang lagi sedih banget kan pasti rentan banget kan. Iya. Nah, jadi si Tika ini jadi sasaran empuk buat si makhluk halus yang ada di rumahnya dia di Bandung ini. Iya apalagi rumahnya udah lama kosong kan. Nah, Abang. kejadian ini terjadi di tahun 2012. Ada anak cewek namanya Vania. Dan Vania ini tuh udah pisah orang tuanya Bi. Nat. Papanya udah pergi sama istri barunya. Dan dia tinggal sama mamah dan abangnya. Vania ini umur 13 tahun dan dia masih duduk di SMP kelas 3 waktu itu. Mama papanya ini bisa nggak baik-baik. Kondisinya tuh semua jelek banget lah. Sampai mamanya sekarang pun udah jadi tulang punggung keluarga gitu. Abang. Karena abangnya ini juga masih kuliah. Abangnya tuh temperamental banget dan rasanya tuh tiap di rumah tuh dia nggak betah gitu. Jadi kayak pengen keluar mulu gitu. Sampai akhirnya Kita enggak. mamanya ini mutusin buat pindah rumah ke yang lebih kecil karena sumber duitnya sekarang cuma dari mamanya kan. Papanya udah ninggalin Vania dan keluarganya kan. Singkat cerita, mereka udah pindah ke rumah yang lebih kecil dan kejadian-kejadian aneh mulai terjadi di rumah barunya ini. Papanya itu kolektor seni gitu. Banyaknya sih lukisan, tapi dia juga suka sama patung-patungan kayak gitu. Lukisan sama patungnya tuh semua ditinggal gitu Bi. Nggak ada satupun yang dibawa sama bapaknya. Nah, mamanya mikir karena ini lukisan dan patungnya masih bagus juga, dia mikir kayak ya berarti masih bisa dijual dong. Dibawalah patung dan semua lukisan ini ke rumah barunya mamanya yang ditinggalin sama Vania saat ini. Iya. Nah, terus abangnya ini juga suka pergi-pergi nggak jelas kan tadi gue bilang kan, karena dia ngerasa kayak nggak betah di rumah. Jadi akhirnya abangnya sering pergi, mamanya juga karyawan swasta, jadi harus pergi mulu juga. Saya pada akhirnya Vania tuh suka sendirian di rumah. Udah semingguan di rumah baru, rumahnya tuh juga masih agak berantakan lah, tapi ruang tamunya tuh udah enak, udah bisa didudukin gitu. Dan bentuk rumahnya ini kayak ada rak besar yang misahin antara ruang tamu sama ruang TV, kebayang nggak? Iya iya. Jadi sekatnya bukan tembok tapi lemari gitu ya. Bener. Mak, look, I Nah, look so cool. raknya ini diisi sama patung-patung kecil peninggalan papahnya, koleksi-koleksi papahnya semua. Dan di tengah rak itu ada satu koleksi kesayangan papanya, yaitu bayi monyet yang dimasukin ke dalam toples dan isinya tuh air keras. Sorry Moy, ini bayi monyet asli atau bohongan? Bayi monyet asli. Oh. Jadi kayak kan kita biasa di rumah-rumah orang kan ada kayak burung asli dikerasin kan. Nah ini tapi bayi monyet. Oh, oke. Nah kejadian pertama, mama dan abangnya Vania itu lagi pergi sekitar jam 8-an malam. Nah waktu itu Vania tuh lagi kayak ngedance cover sendiri di ruang TV pakai speaker dan volume yang gede banget gitu. Dia ngelakuin itu karena dia ngerasa sepi gitu loh. Jadi dia mending ngedance cover sendiri gitu lah. Pokoknya dia berkegiatan lah sendirian di rumahnya. Nah udah selesai ngedance-nya, dia duduk tuh di sofa main HP. Tiba-tiba dari gudang yang lokasinya ada di belakang rumahnya si Vania ini, Vania dengar kayak ada orang lagi kayak beres-beres gitu. Vania lihat lah, langsung nengok ke belakang kan, ke arah gudang itu. Dan dia lihat ternyata ada tikus yang lewat dari gudang ke dapur. Vania ambil sapu, terus jalan tuh ke arah sumber suara buat ngusir si tikus ini. Tapi pas Vania udah lihat depan gudang, dia kaget banget karena tiba-tiba satu lukisan papa itu jatuh sendiri tiba-tiba.
dari tumpukan atas ke bawah, kenceng banget gitu. Ya Fania langsung ngedeketin dong buat ngeberesin lukisannya kan. Ini posisi dia udah di belakang rumahnya ya. Get those money. Tiba-tiba dia dengar TV yang buat dia puter musik itu tiba-tiba nyala kenceng banget. Padahal dia inget banget pas dia udah mau ke ruang belakang, TV udah dimatiin. Money. Di situ tuh dia langsung buru-buru naruh lukisannya, dia langsung lari, matiin TV, terus dia langsung masuk kamar tuh. Karena dia udah ngerasa ketakutan gitu, kayak kok tiba-tiba hidup sendiri TV gua gitu kan. Dia langsung nelfon mamanya tuh biar cepat balik, dan nggak lama setelah itu akhirnya mamanya pulang lah. Nah hari-hari udah lewat, tapi rasanya tuh rumah ini tuh makin lama makin negatif gitu rasanya Bi. Nah, ditambah mamanya tuh kelihatan banget stres untuk manage uang dan manage dua anaknya sendirian kan. Fania tuh suka ngelihat mamanya nangis sendiri, ditambah lagi mamanya sama abang tuh suka berantem karena abang tuh suka marah-marah nggak jelas gitu. Sampai suatu sore mamanya tuh izin sama Fania karena ada urusan, jadi di hari itu dia nggak akan pulang. Nah mamanya ini nitipin lah ke abangnya, tapi ya maksudnya apa yang bisa diharapin dari abangnya gitu loh, karena Fania tahu bentar lagi juga abangnya cabut gitu. Iya. Dan ternyata bener aja, 1 jam setelah mamanya pergi, abangnya pun ikutan pergi. Akhirnya lagi-lagi Fania sendirian di rumah. Nah Fania tuh sengaja pas udah maghrib ini dia kayak hidupin TV gede banget volume biar gak kerasa sepi. Nah terus tiba-tiba dia sadar satu hal, dia ngeliat ke arah rak yang tadi gue bilang, yang penyekat antara ruang tengah dan ruang tamu. Dia ngeliat kalau toples yang isinya bayi monyet itu buka sendiri. Ya maksud gue gak mungkin lah, logikanya kan itu di dalamnya air keras, gak disentuh sama sekali. Tiba-tiba kok bisa kebuka sendiri gitu kan. Nah pas Fania berdiri, dia jalan tuh ke deket toplesnya buat tutup lagi gitu kan. Tiba-tiba Fania dengar dari belakang suara yang ada di gudang itu muncul lagi. Nah di sini nih Fania udah takut. Dia coba nelpon mamanya tapi nggak diangkat. Tapi Fania ngeberaniin diri lah buat ngeliat ke gudang itu tuh ada apa gitu di belakang kan. Dan kali ini suaranya ternyata bukan dari depan gudang, tapi dari dalam gudang. Dan pas dilihat sama Fania, pintu gudang tuh rada kebuka dikit gitu Bi. Nah Fania ini berniat buat nutup pintunya. Dan abis itu dia ngerasa, abis udah nutup pintu dia mau keluar lah, entah kemana biar dia tuh gak ngerasa sendirian gitu. Nah pas Fania mau tutup pintunya, dia pegang gagang pintunya kan. Tiba-tiba dari dalam gudang itu ada tangan yang warnanya pucet banget, berdarah-darah, lagi genggam tangannya Fania. Kenceng banget. Dan pas Fania nengok ke atas, Fania ngeliat ternyata yang genggam tangan dia itu adalah sosok cewek pakai daster. Terus tuh daster tuh bersimbah darah gitu. Dan di tangan cewek itu ada bayi monyet yang tali pusarnya tuh masih nyambung ke kemaluan sosok cewek itu. Ya ampun. Kok bisa gitu ya? Nah jadi bayi monyet yang ada di toples itu hilang, pindah ke cewek ini. Fania tuh langsung teriak, dia langsung lari ke kamarnya, dia kunci pintu dan dia langsung masuk ke lemari. Dia tuh langsung nelpon mamanya tapi nggak diangkat juga. Dan habis itu dia langsung nelpon papanya dan diangkat lah sama papanya kan. Di telepon itu tuh Fania tuh bener-bener nggak dengerin apapun yang papanya ngomong, karena tuh Fania tuh cuma nangis aja sambil ngomong kayak, "Pak tolongin ade pak, ade takut gitu." Fania tuh nggak bisa denger apa-apa lah dari ujung telepon sana Bi. Nah di sela-sela Fania nangis, tiba-tiba tuh Fania dengar ada suara, "Fania, mama udah pulang" gitu. Nah di situ tuh Fania langsung berhenti nangis lah, udah tenangan dia kan. Dia langsung buru-buru matiin telepon papanya tuh. Dia langsung keluar dari lemari dan mau buka pintu kamar. Gak lama dari itu ada lagi yang manggil, "Fania" gitu, sambil ngetok-ketok pintu Fania. Terus tiba-tiba Fania keinget mama papanya itu nggak pernah manggil Fania dengan sebutan Fania, tapi adik. Di situ tuh Fania langsung teriak, dia langsung balik lagi ke lemari, terus dia langsung teriak sekencang-kencang karena dia tahu kalau misalnya tuh ada sosok apapun itu dia nggak tahu di belakang pintu dia. Nah di situ tuh Fania pas baru banget mau masuk lemari, dia ngeliat kalau misalnya handle pintu kamar Fania itu tiba-tiba gerak-gerak sendiri gitu Bi. Nah kayak ada orang yang maksa masuk dari luar. Nah tapi untungnya kan yang tadi gue bilang kamar Fania dikunci kan. Jadi siapapun sosok itu nggak bisa masuk kamar Fania. Akhirnya hampir sekitar 15 menitan, suara cewek-cewek yang manggil dia, gagang pintu yang naik turun itu udah berhenti tuh. Pokoknya udah hening lah posisinya saat itu ya. Akhirnya Fania rada tenangan tuh. Dia coba nelpon mama papanya lagi, tapi nggak diangkat. Tiba-tiba gak gitu lama dari situ, dia dengar dari luar rumah dia, pagar dia itu tiba-tiba diketokin kenceng banget kayak tuk 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 tuk.
Dia takut kalau misalnya itu adalah ulah sosok cewek yang tadi dia lihat kan. Tapi suara ketokan pagar tuh bener-bener gak berhenti sama sekali, masih duk, masih gitu aja. Nah sampai akhirnya Fania tuh ngeberanin diri buat ngintip dari jendela ke arah pagar itu. Dan ternyata Fania ngeliat yang ketok-ketokin pagar itu adalah papanya. Oke. Di situ tuh dia langsung udah buru-buru keluar rumah. Dia tenang lah, ada papanya kan. Dia langsung keluar rumah, dia langsung meluk papanya tuh kenceng banget. Papanya tuh langsung gendong Fania keluar rumah dan dibawa ke mobil lah. Kan posisinya di situ Fania shock berat kan. Dia nangis kejer lagi. Jadi akhirnya papanya tuh ngebawa Fania ke rumah papanya yang sama istri barunya ini. Di perjalanan, Fania yang masih kecil itu, yang masih 13 tahun itu, akhirnya diceritain lah semua kebenaran sama papanya. Ternyata mamanya itu selingkuh. Mamanya selingkuh sama salah satu seniman yang papanya tuh suka beli karyanya. Dan seniman itu adalah teman papanya juga. Karena papanya tahu mamanya Fania udah selingkuh, papanya akhirnya nyerahin mamanya lah. Nah, papanya nikah sama istri barunya karena dia mikir kayak, ya gue udah disakitin sama mantan istri gue, dan pasti mantan istri gue juga bakal nikah sama si seniman itu kan. Tapi ternyata enggak, Bi. Nah, karena hubungan mamanya sama si seniman ini cuma sebatas selingkuhan doang. Dan ternyata papanya bilang kalau si seniman itu tuh dari dulu suka ngirimin hal-hal mistis ke keluarga Fania melalui karya-karya seninya itu. Lukisan dan patung yang suka dibeli sama papanya itu ternyata disiin sama seniman itu hal-hal dan terkutip ya mistis, biar mamanya Fania itu mau sama si seniman ini dan akhirnya selingkuh dari papanya. Kejadian kan. Tahu hal itu, akhirnya si papanya Fania ini berhentilah jadi kolektor. Kan dia tahu kalau misalnya barang-barang kayak patung, kayak lukisan tuh bener-bener jadi kayak media yang kuat buat pengiriman makhluk halus gitu loh, hal-hal mistis gitu. Makanya tuh semua koleksi papanya tuh ditinggal dan ternyata dibawa sama mamahnya kan. Iya. Makanya isi yang ada di dalam lukisan dan patung itu nyangkut di rumah Fania yang sekarang ini. Wow. Jadi mikir 2 kali sih buat beli barang-barang seni apapun itu. Iya. Tapi lo sadar nggak? Setiap rumah pasti ada satu spot yang paling angker. Kayak cerita lo, Moy. Lo kan di gudang. Kalau lo di ruang bawah deket tangga kan. Iya. Kalau gue kan di kamar almarhumah mamanya. Nah, kalau di rumah kalian tahu nggak spot paling seremnya di mana?